Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurudistira, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, di mana di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan tentang identitas, media dan masyarakat, halayak dalam media, dan juga pop culture. Langsung saja ke yang pertama, yaitu ada pengertian identitas. Yang pertama itu adalah menurut Elmers, Peirce, dan Doss pada 2002, yaitu menjelaskan bahwa identitas sosial dapat dijelaskan dengan konsep kategori sosial dan kategorisasi sosial. Yaitu Elmers, Peirce, dan Doss menjelaskan bahwa mengungkapkan kategori sosial sebagai pembagian individu berdasarkan ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan juga lain-lainnya. Lalu di sini adalah penjelasan dari Hawkes dan Abrams pada tahun 1990 yang menjelaskan bahwa kategori sosial berkaitan dengan kelompok sosial yang diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mempersepsikan diri atau menganggap diri mereka sebagai bagian satu kategori sosial yang sama. Bisa juga individu pada saat yang sama merupakan anggota dari berbagai kategori dan kelompok sosial. Terus konsep berikutnya adalah kategorisasi sosial, di mana terjadi definisi terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain yang menyebabkan seseorang termasuk dalam kategori sosial tertentu dan juga tidak termasuk dalam kategori sosial yang lain. Lanjut ke slide kedua, yaitu adalah identitas diri yang saya miliki, yaitu identitas pribadi. Identitas diri saya yang pertama itu adalah saya beragama Muslim. Lalu saya adalah kelahiran Indonesia Timur, yaitu di Ternate, Maluku Utara. Dan saya besar dan tumbuh di daerah Depok, Jawa Barat, di mana di sana sangat dominan apa namanya orang Betawi dan juga Sunda di sana, di mana orang Timur itu di sana minoritas. Dan perihal itu akan berhubungan dengan slide selanjutnya, yaitu tentang pengalaman diskriminasi karena identitas diri, di mana ya saya sebagai minoritas yang lahir dari Indonesia Timur, namun besar dan tumbuh di daerah yang banyak suku Betawi dan juga Sundanya di sana, di mana saya suka kadang diledek entah orang Timur atau karena rambut saya yang keriting, bisa seperti itu, dan ledekan-ledekan lainnya yang pada saat itu saya sakit hati, namun sekarang sudah saya maafkan. Ya, untuk teman-teman saya maafkan semuanya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah bagaimana media mengkonstruksi tentang identitas. Di sini ada 2 poin, yaitu poin pertama, ya media merupakan salah satu alat komunikasi dalam masyarakat. Secara garis besar, fungsi media adalah sebagai sumber informasi, korelasi, continuity, hiburan, dan juga mobilisasi. Dan di poin kedua itu di sini adalah kemunculan media digital sebagai media baru yang bebas perlahan memunculkan makna baru. Media berbasis open source dan identitas yang cair perlahan muncul dan menyebar. Jadi semua orang bisa menjadi seperti siapa saja. Setiap individu dengan mudah bisa menampilkan diri sesuai dengan keinginannya di mana saja dan kapan saja. Para pengguna media dibius oleh kebebasan berekspresi dan kemudahan berkomunikasi, di mana berefek globalisasi telah mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah transmissional view, yaitu adalah analisis media dengan sudut pandang transmissional view. Ini berfokus pada bagaimana media mengirimkan pesan atau informasi kepada audiens tanpa terlalu mempertimbangkan peran audiens dalam menerima atau menginterpretasikannya. Terus di sini yang kedua ada meaning based, di mana analisis media dengan pandangan meaning based melibatkan penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana audiens menginterpretasikan, memberikan makna, dan berpartisipasi aktif dalam proses makna sosial. Lanjut, di sini ada pengertian halayak, di mana halayak itu berarti seperti halayak adalah suatu kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Contoh dari halayak itu seperti audiens, pembaca, penonton, dan juga pendengar. Nah, di sini ada 2 tipe halayak. Yang pertama itu ada audiens massal atau kelompok yang ada di masyarakat itu sendiri, dan juga ada audiens khusus.
yaitu individu-individu yang memiliki ketertarikan yang sama. Lanjut. Teori halayak itu ada banyak dan ada tipe-tipenya. Kurang lebih ada di sini saya akan membahas 5 teori. Langsung saja ke teori yang pertama, itu ada cultivation theory, yaitu yang berarti adalah teori ini merupakan salah satu teori inti dari media efek. Menurut teori tersebut, orang yang sering menonton televisi lebih cenderung terpengaruh oleh pesan-pesan dari dunia pertelevisian. Seperti contoh, jika kita menonton televisi, kita menonton tentang berita begal. Jadi kita kalau keluar malam-malam kita jadi takut gitu, takut ketemu begal karena kita terlalu sering melihat konten-konten berita di televisi yang seperti itu. Yang kedua itu ada teori two-step flow, merupakan perpaduan antara model komunikasi satu tahap atau one-step flow dengan model dua tahap, yaitu two-step flow itu sendiri. Di mana dalam model komunikasi satu tahap, pesan disampaikan secara langsung oleh media kepada halayak. Terus yang ketiga itu di sini ada hypodermic needle effect. Teori ini juga sering disebut sebagai teori peluru atau bullets theory. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Wilbur Frame pernah mengatakan bahwa seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada halayak yang pasif dan tak berdaya. Jadi itu kenapa bisa hypodermic needle effect itu dinamai juga sebagai teori peluru atau bullets theory. Lanjut ke teori yang keempat, yaitu ada reception theory. Teori ini yaitu teori yang menekankan pada peran pembaca atau halayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Jadi ini lebih fokus kepada pembaca atau halayak yang menerima pesan, bukan pada yang pengirim pesan gitu. Jadi bagaimana pembaca membaca tentang pesan yang dibaca dan dikirim oleh pengirim pesan. Jadi seperti itu. Terus yang teori yang terakhir itu adalah uses and gratification theory. Teori uses and gratification meriset mengenai asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain. Hal tersebut yang membawa pada pola serangan media yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain. Ya, jadi ada 5 teori-teori dan tipe teori halayak. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya, itu adalah kita akan membahas tentang popular culture. Bentar, saya ingin minum sebentar. Oke, lanjut lagi popular culture. Menurut Herianto, pada tahun 2012, budaya pop merupakan produk masyarakat industrial, di mana kegiatan pemaknaan dan hasilnya itu adalah kebudayaan, dihasilkan dan ditampilkan dalam jumlah besar, kerap dengan bantuan teknologi produksi, distribusi, dan penggandaan massal, sehingga gampang dijangkau oleh masyarakat luas. Terus di sini adalah poin kedua, yaitu kajian budaya populer dikaji adalah bagian dari kajian sosiologi komunikasi antara lain manusia sebagai makhluk sosial, masyarakat sebagai penghasil kebudayaan, ada juga interaksi sosial, teknologi atau media yang digunakan. Jadi seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada contoh popular culture, di mana saya mengambil contoh popular culture dari dunia sepak bola, di mana yang seperti kita tahu dunia sepak bola itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat luas, bukan bukan cuma di Indonesia, dan bisa juga mempengaruhi culture dunia gitu, seluruh dunia. Di mana saya di sini mengambil contohnya itu adalah football ultras dan chants, atau ya, untuk yang tahu, football ultras dan chants adalah budaya supporter sepak bola, terutama yang terlibat dalam grup ultras, menciptakan atmosfer yang unik di stadion. Atmosfer di sini itu seperti chants, lagu-lagu yang mereka ciptakan, dan juga tifo. Tifo itu tandukan besar, kayak saling senggol satu sama lain lah, seperti itu. Yang diciptakan oleh para supporter. Seringkali menjadi bagian dari popular culture sepak bola. Ya, seperti contohnya fans-fans sepak bola pada Liga Inggris yang saling senggol satu sama lain, dan juga fans-fans sepak bola Italia yang sangat kental dengan ultras dan juga saling senggolnya. Ada ultras, ada hooligan seperti itu. Pokoknya sangat terkenal dan merubah culture tentang sepak bola di dunia.
Oke, mungkin cukup segitu saja dari saya. Mungkin masih banyak kurangnya, namun segitu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.